Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, rumah tangga, ataupun musibah-musibah yang lainnya tidak bisa saya sebutkan. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu yang tadinya hutang jadi piutang, jadi tabungan. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa, saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini Al-Fakir bisa membuat video. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka dengan dapur yang cukup tua. Dapur yang tua. Kenapa? Karena dapur ini juga pada era-era tangguh sepuh banyak. Kemudian dapur ini juga banyak dipegang oleh para pejabat. Ya, karena dapur ini dipercaya bisa memberikan satu ketentraman, kenyamanan, perlindungan, seperti itu, kesuksesan. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sebelum saya babar, saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwasanya pecinta tosan aji dibagi menjadi 3 versi Pusaka Jawa Official. Yang pertama, pecinta tosan aji yang suka dengan antikanya, nilai esoterinya saja, luarnya tangguh, utuh, sepuh. Ya, yang kedua, pecinta tosan aji yang suka dengan isinya atau esoterinya, yaitu lebih mengambil tuah, manfaat, power atau sisi goibnya. Yang ketiga, pecinta tosan aji yang suka dengan dua-duanya. Nah, yang bagus yang suka dengan dua-duanya, istimewa. Tapi nggak mengapa. Kenapa saya jelaskan di awal? Agar yang baru nonton channel YouTube saya bisa memposisikan diri, oh berarti saya levelnya pada pecinta tosan aji yang 1, 2, atau yang ketiga. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya terangkan dulu ya. Saya mendapatkan pusaka ini memang dari kampung, sahabat Pusaka Jawa, di wilayah Tegal saja. Ya, dan beliaunya itu penjaga tukang kebunnya SD gitu ya. Dan saya dapat bilahannya saja ya, karena tidak dirawat. Tapi begitu saya lihat, saya langsung jatuh hati, ya kan. Dari beliau saya dapat 2. Yang satunya jimatan tapi sudah termahar, jimatan yang sudah termahar. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dapur keris ini saya lihat cukup istimewa. Bilahnya gagah, beribawani gitu ya, pokoknya bagus. Makanya begitu itu saya langsung bikinkan warangka ya, seperti biasa. Karena saya suka dengan warna hitam, warongkonya saya bikin hitam. Saya bikin warongko sandang walikat karena memang kalau dilihat dari tangguhnya, ini tangguh sangat sepuh ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kemudian ya saya mandikan di luar kota biar hasilnya bagus, bukan di Tegal. Kita ambil bilah pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau Anda lihat dari bentuk warongkonya cukup gagah, ini cukup lumayan ya, cukup gagah, warnanya hitam. Kita ambil bilah pusakanya.
pusaka. Lihat, saya kedepankan. Pusakanya bilahnya lurus, ya. Kemudian pipi memakai gandik yang tinggi, hampir biasanya ada sepertiga atau dua kali lipat tinggi dari gandik biasa, atau 3 kali bahkan bisa 4 kali dari gandik biasa. Ya, sahabat pusaka Jawa. Kemudian memakai pejetan itu saja. Ini adalah dapur dapur Kebolajer atau Mahesa Lajer, sahabat pusaka Jawa. Dapur Mahesa Lajer ini menurut saya sangat istimewa. Nanti saya paparkan apa keistimewaan dari dapur Kebolajer ini. Bilahnya dari pangkal sampai ke ujung bilah ini full pamor bolak-balik. Ya. Kemudian di sini ini ada pamor tiban berbentuk bulat. Ya, Anda lihat itu pamor, sahabat pusaka Jawa. Seperti pamor Akhodiat. Istimewa ini. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah nyujen, sahabat pusaka Jawa. Kalau di Tosan Aji di keris Jawa, ya, di keris Jawa itu tusukan bilah ada 6, yang masyhur ada 4. Nyujen, Anggapah Kopong, Nguduk Gambir, Ambu Tutumo. Ini yang masyhur yang 4. Tambahan lagi yang jarang orang tahu adalah Ngumyang dan Nugi Pinetet. Dapat dari mana referensi Ngumyang dan Nugi Pinetet? Jenengan lihat di keris Jawa antara mistik dan nalar, karangan siapa ini? Haryono Haryoguritno. Di situ ada ya bentuknya, jenisnya. Ya, kemudian bentar sahabat pusaka Jawa. Gatel saya. Ya, kemudian kita lihat dari gandiknya. Gandiknya ini panjangnya berapa coba? Cukup panjang. Untuk ukuran Kebolajer cukup panjang. Biasanya Kebolajer nggak panjang-panjang kali. Ini gandiknya panjang. Kita ukur dari ini ya bawah 7 cm, sahabat pusaka Jawa. Gandiknya saja 7 cm ini, dengan bawah dari sini ya sampai dengan gonjo. Kemudian kita lihat ukur gonjonya berapa. Gonjonya malah tidak ada 7 cm, sekitar 6,5 lebih, malah hampir mau ke 7 cm. Berarti lebih tinggi gandiknya. Maka saya bilang keris ini gagah. Kenapa gagah? Karena gandiknya lebih tinggi. Kemudian pejetannya ini adalah adeg bata, karena kita ketahui pejetan ada 2 atau blumbangan. Itu adeg bata dan bata rubuh. Ini adalah adeg bata. Ya. Kalau adeg bata ya pasti gagah. Kita ukur panjang bilahnya berapa. Panjang bilahnya ini adalah 34,5 cm. Ya, keris standar. Keris standar. Oke, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita babar tentang pamornya. Pamornya ini adalah seperti semen ditumpahkan. Bahasanya saya enak ya, acian semen ditumpahkan. Lebih dominan putihnya. Anda lihat, ini bukan wasfuta. Kalau wasfuta dia lebih banyak bulat merata. Ini enggak. Ini seperti semen yang ditumpahkan full. Cuman karena ini sudah sangat sepuh, jadi putihnya merata, tidak begitu jelas, tapi rata full. Artinya tidak bukan bubuk. Ini sudah jelas, tapi tidak seperti keris-keris baru yang ngejreng seperti itu. Ya, ini karena dimakan usia yang sangat lama, akhirnya gini. Kemudian ini kalau kita identifikasi, bahasanya keren kali. Ini adalah pamor pedaringan kebak. Kemudian di bagian gonjok sini ada pamor, garis yang membujur tapi bertumpuk-tumpuk. Ini adalah pamor Mas Kemambang. Jadi di keris ini ada 2 pamor yang terlihat, tapi sebetulnya ada lagi di bagian peksi itu ada garis, kemudian di peksinya ini muntir seperti kayak
akhirnya jatuhnya seperti buntel mayit karena puntir begitu ya. Peksinya ini muntir, dan yang istimewa lagi sahabat pusaka Jawa, ini bagian bawah gonjo ini peksinya kotak. Di bagian bawah gonjo ini peksinya kotak, di bawahnya puntir double. Kita ketahui kalau peksi-peksi kotak itu jelas tangguhnya tangguh sangat sepuh. Nanti kita lihat ciri-cirinya ya. Kemudian di bawahnya muntir, ada pamornya. Makanya saya bilang, ini begitu saya dapat lonceran waktu itu ya, saya nggak bisa nebak. Wong namanya dapat dari kampung, lonceran karena tidak dirawat, ya gambling. Tapi dilihat dari fisiklinya yang utuh seperti ini, saya langsung terpikat, dan begitu alih rawat bahasanya cocok, ya sudah saya mahal. Ya, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita babar tentang makna filosofi dari pamor pedaringan kebak. Pedaringan berasal dari kata tempat untuk menyimpan beras. Kebak artinya penuh. Makna simboliknya adalah agar kita kecukupan secara pangan. Tidak cuma pangan saja, kita menjadi orang yang cukup sandang, pangan, dan papan. Artinya menjadi orang yang punya, orang yang tidak kekurangan, orang yang cukup. Ada yang bilang, saya mau jadi orang yang cukup saja, tidak usah jadi orang kaya. Jadi pengen apa-apa ada, serba berkecukupan. Tapi juga di sini makna simbolnya agar menjadi orang yang kaya. Dan tuah atau angsar dari pamor pedaringan kebak adalah untuk agar didekati oleh rezeki. Jadi untuk magnet rezeki, magnetnya uang, magnetnya materi. Ya, rezeki itu tidak cuma hanya uang, bentuk kesehatan, artinya untuk menarik hal-hal yang positif. Ya, jadi di sini adalah untuk menarik rezeki. Rezeki kita yang jauh didekatkan. Yang di dalam bumi sama Allah dikeluarkan, yang di langit diturunkan. Indah enggak? Yang susah dimudahkan. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, banyak sekali kita temui pamor pedaringan kebak itu di keris-keris atau tosan aji, pusaka-pusaka yang tangguh sangat sepuh. Karena dulu zaman-zaman itu ya banyakan ya wos hutang, murid semangka, pedaringan kebak, seperti itu. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita ketahui bahwasanya pamor pedaringan kebak ini tergolong pamor melumah. Artinya lawan dari pamor miring. Pamor pedaringan kebak pamor yang tidak pemilih. Artinya siapa saja bisa memiliki, karena ada pamor yang pemilih. Kenapa dinamakan pamor pemilih? Lebih cocok dipakai untuk seorang profesinya ini, umpamanya begitu, menjadi orang yang punya profesi tertentu. Jadi cocoknya seperti itu. Ya, kalau ini tidak, artinya siapa saja bisa memiliki, karena pamor pedaringan kebak lebih ke arah untuk kerezekian. Orang kaya, orang miskin, guru, petani, karyawan swasta, pejabat pemerintahan, semuanya butuh rezeki. Makanya ini cocok dimiliki oleh siapa saja. Oke, sekarang kita babar tentang pamor yang ada pada gonjo. Di pamor gonjo ini adalah pamor, namanya pamor Mas Kembambang. Ciri-cirinya adalah garis yang membujur tapi bertumpuk kayak lapis. Putih irang, putihnya adalah pamor, hitamnya besinya. Ya, ini tergolong pamor miring, ya, pembuatannya tergolong pamor miring. Kemudian tuah atau angsarnya, sebagian pecinta keris beranggapan agar bisa bergaul kemana saja, baik kalangan bawah, menengah, sampai ke atas bisa masuk, karena banyak orang hanya bisa bergaul di wilayah bawah saja, mentok di menengah saja, untuk ke atas dia nggak bisa. Entah itu karena karena halangan relasi, entah itu karena halangan pribadi yang kikuk, malu, dan lain sebagainya untuk berhubungan dengan level up, kan seperti itu. Nah, di sini
Doa dari sang empu yang disematkan pada bila ini dengan lambang pamor mas kemambang ini agar orang tersebut bisa bergaul masuk ke wilayah mana saja. Anda pasti senang karena tidak semua orang bisa masuk ke level seperti itu. Karena untuk jaringan atas itu kadang mereka lebih eksklusif. Namanya lebih eksklusif itu hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Nah, di sini agar kita bisa masuk ke wilayah tersebut yang jarang orang punya, tentunya merupakan satu prestis tersendiri, ya kan? Bisa berkenalan dengan orang-orang hebat, orang-orang yang tinggi, ya walaupun cuma makan bareng ngobrol bareng kan orang mikir ih kancane hebat ya, aduh medeni kita aja macam-macam karo kae kancane hebat ya pasti wongnya pinter kayak wongnya kan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kita bahas pamor yang ada di peksi ini, garis kemudian di bawahnya muntir, ya. Jadi hampir seperti, karena muntir ini hampir seperti pamor buntel mayit. Kalau orang bilang dulu itu pamor pangeran welang, ya kan. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jarang untuk peksi ada pamor miringnya, dan ini disematkan berarti ada maksud dan tujuan tertentu. Ya, iya. Karena apa? Peksi itu saya berdasarkan pengalaman pribadi saya, walaupun tidak semua keris seperti itu. Mungkin peksi yang orang mengartikan adalah pepekeng isi, penuhnya isi, dan peksi rata-rata biasanya isi dari sebuah keris itu di peksi. Saya pernah pernah membuktikan sendiri. Saya sering cerita di YouTube yang dulu bahwasanya guru saya itu punya dapat keris sendiri lonceran kosongan dapur Pasopati, ya, kemudian dapat di bawah keranjang kasurnya, tapi karena peksinya korosi akhirnya pada suatu waktu dia saya minta dibikinkan warang katak, bikinkan warongko dengan kayu kimoho, dan ternyata putus. Jadi peksi kurung, tapi untungnya bisa tak ambil peksinya, ya kan. Terus saya bilang ke guru saya, coba dicek ada isinya enggak. Peksinya tak pegang sama saya, kok kosong ya. Coba saya bilang ke handle ini, coba cek handle ini, lah di sini. Jadi itu, ya, makanya walaupun kadang disematkan di sini dibikinkan tindik buat nambah power, ya. Kenapa tak pikir juga ya? Karena tosan aji itu kan memang pembuatannya berbeda dengan senjata tajam yang lainnya, ya. Karena di sini melibatkan dua skill, rohani dan batin, dohir dan batin. Dohir dimana punya skill untuk tempa besi, ukir, bikin pamor, kan seperti itu. Nah, untuk rohaninya di mana dia bisa mentransfer energi dan juga doa-doa pada bila pusaka tersebut agar si pemilik pusaka tersebut merasakan tuah dan angsarnya. Nah, kenapa kok banyakkan misinya di peksi? Karena dulu tosan aji ini juga sebagai senjata raket atau senjata jarak pendek. Dia ada pedang, ada panah. Pedang ketika untuk berperang dengan jarak jauh, agak jauh, jarak 1 meter 2 meter. Tapi kalau jarak dekat, untuk senjata dekat ya ini keris. Nah, ketika bertanding, ketika isinya di sini kan aman, walaupun umumnya kerisnya potong, tapi masih bisa kita mendapatkan perlindungan dari doa-doa yang ada dipegang di sini. Kecuali tangannya sing ketugel, kan gitu ya. Nah, begitu. Itu sih menurut saya. Jadi untuk agar si isi itu tetap terlindungi walaupun bilanya, kadang kan kita ketahui dulu ada tongkat komandonya Pak Karno, salah satunya isinya itu keris putus, nggak full. Berarti kan yang walaupun bilanya putus, pucukan atau pertengahannya saya tidak tahu, wallahu alam, tapi kan energinya masih ada, makanya di dalam ditaruh di tongkat komando Bung Karno dan merasakan tuahnya. Karena Bung Karno kita ketahui presiden yang banyak sekali hendak dibunuh tapi lolos terus, dibom, dicikini, ditembak lagi sholat, ya kan. Tahu, padahal deket-deket mereka melihat Pak Karno ada 7, ada yang bilang berapa.
dibom, meleset pula ya kan, dan lain sebagainya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi untuk pamor yang ada di beksi yang kul buntet itu apa ya, ekokul buntet seperti buntel mayit itu adalah tua atau angsarnya itu lebih untuk mendongkrak, untuk perlindungan. Dulu pamor itu dipakai biasanya untuk para penjahat biar lolos dari kejaran. Itu pamor itu. Pamor buntel mayit. Artinya biar dia licin, banyak masalah pun dia tidak tertangkap. Itu pamor buntel mayit. Ya, doanya ada. Artinya doa-doa dari Sang Empu seperti itu. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sekarang kita lihat tentang makna filosofi dari dapur keris lurus. Makna filosofi dari dapur keris lurus adalah agar kita menjadi orang yang mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Apapun masalah kita bersandarnya kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, tidak menerjang norma agama dan norma pemerintahan. Itu. Ya, jadi ketika kita mempunyai dapur keris lurus, kita bisa menyelami, memahami makna filosofi dari dapur keris ini. Tujuannya apa sih ya ketika Empu membuat seperti ini? Sebetulnya dulu keris itu dibuat atas pesanan orang tua ketika dia masih kecil. Ada juga yang memang dibuat pesanan khusus ketika sudah dewasa atas kemauan pribadi. Jadi umpamanya sahabat Pusaka Jawa dapat warisan dari orang tua, saya dapat warisan keris ini. Sebetulnya kalau kita bisa menjabarkan, berarti orang tua saya menginginkan saya menjadi seorang yang seperti ini. Oke, sekarang kita babar tentang makna filosofi dari keris Mahesa Lajer atau Kebo Lajer. Mahesa atau kerbau adalah hewan yang cukup kuat, yang cukup bermanfaat, tenaganya, dagingnya kita ambil. Kita ambil karakter dari kerbau, pekerja keras, tenaganya kuat, tidak banyak ngomong, kalau kerja ya baik siang dan malam, baik hujan maupun terang, disuruh membaca pun membaca, penurut. Kita hendaknya jadi manusia yang seperti itu, tangguh, dohir, dan batin. Ya, sahabat Pusaka Jawa, tangguh, dohir, dan batin. Dan tuah atau angsar dari pusaka Kebo Lajer atau Mahesa Lajer adalah sebagai protek, perlindungan. Baik perlindungan dari hama tanaman, baik perlindungan dari hama hewan, agar sukses. Karena dulu juga keris Mahesa Lajer itu dipegang oleh para bupati, camat, atau pangreh projo yang lainnya. Di samping juga dipegang oleh para petani. Kenapa dipegang oleh para petani? Karena dulu kita zaman Nusantara kan mayoritas petani. Zaman era Pak Harto aja masih banyak mayoritas orang menjadi petani kan. Agraria, negara kita negara agraris. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Jadi jangan sampai Anda memandang sebelah mata atau salah persepsi ketika mempunyai keris Kebo Lajer. Oh, saya bukan petani. Ini kerisnya petani, salah. Ini dulu dipegang bupati untuk mengamankan wilayahnya agar tidak terkena hama. Jika Anda punya dapur keris ini di wilayah desa Anda, kemudian sekupnya ini bisa untuk mencakup yang lainnya, yang untung siapa? Tetangga Anda. Yang punya ternak tidak kena hama ternak, kemudian ternaknya banyak melahirkan, sukses, baik ikan, baik sapi, kambing. Yang tanaman, baik padi, bawang, sukses. Karena apa? Karena doa dari Sang Empu yang ini untuk perlindungan. Ya, jadi jangan salah. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa, jangan sampai saya bukan petani terus tidak memiliki. Ya, manusia itu kalau tidak bisa bermanfaat ke orang lain, yang mending diem, tidak menyakiti mereka. Tapi alangkah indahnya kalau kita bermanfaat tapi mereka tidak mengetahui. Dengan kita mempunyai pusaka perlindungan, bisa melindungi sawah-sawah tetangga, ternak-ternak tetangga. Coba, apa itu enggak ladang ibadah kita yang kerik kali, hanya Tuhan yang tahu. Pahalanya nanti kita mantap ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang besinya ya.
Kita bahas tentang besinya. Ini urat-uratnya itu seperti pasir malela. Ya, Anda lihat. Ini serat-serat besinya. Kalau Anda lihat aslinya itu kelihatan serat-serat besinya. Ini seperti ada pasir malela. Ya, berkelip-kelip seperti bintang di langit. Ini adalah besi walulin. Besi walulin sebagian pencinta keris beranggapan tua atau angsarnya itu agar dihormati banyak orang dan cocok untuk para peternak. Nah, pas kan? Dengan dapurnya Kebo Lajer atau Mahesa Lajer, dengan besinya adalah besi walulin agar dihormati banyak orang. Kemudian juga cocok untuk para peternak. Berarti memang dibus. Sang empu pun dalam memilih bahan besi pun khusus. Karena ini Kebo Lajer pakai besi walulin ini biar double. Oke ya, biar sukses pula para peternak. Oke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat ricikan bilahnya. Ya. Kita amati secara seksama ricikan bilahnya ya. Ini kan pasikutannya kaku, sahabat Pusaka Jawa, kaku, tegap. Ada yang Kebo Lajer agak miring, kalau ini tegap. Jadi berkesan kaku dan wingit tapi ya kan, tapi wingit, berukuran sedang, dan ujungnya pun ini tidak begitu runcing, sahabat besi. Warna besinya bisa dikatakan abu-abu ini, dan kehitaman nyapak bagaikan batu tulis. Ya, ini besinya kan abu-abu. Menancapnya pada pamor pandes dan lumer. Ini pandes, dalam dan lumer. Artinya memang banyak ini, ya kan. Penampilan pamornya biasa lembut dan suram. Ya, ini karena suram dan lembut karena begini, ya. Karena sudah suatu gandiknya ya sedang, tapi karena ini gandiknya gandik Kebo Lajer yang nggak sedang gitu. Kemudian sirah cicak pada gonjonya lonjong dan memanjang. Anda bisa lihat, dicermati di sini. Sirah cicaknya lonjong dan memanjang. Ini adalah tangguhnya tangguh Singosari. Kemudian ditambah lagi dengan peksinya yang kotak. Ya, kita ketahui kalau untuk peksi-peksi kotak ini adalah tangguhnya tangguh rata-rata tangguh sangat sepuh. Tangguh Singosari. Kita lihat petok-petok ya, sahabat Pusaka Jawa. Itu tangguhnya tangguh rata-rata peksinya kotak. Jarang yang bulat petok. Yang kabutan-kabutan ya. Kenapa mereka kok ngambil persisi kotak? Karena mungkin dengan peksi yang kotak zaman dulu itu lebih kuat, lebih kokoh. Karena memang bagian bilahnya kan tebel-tebel petok, ya kan, tebel. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang Singosari, Singosari itu pendirinya adalah Ken Angrok, ya. Sahabat Pusaka Jawa, pendirinya Ken Angrok didirikan pada tahun 1222. Kerajaan Singosari juga sampai pada berapa ya? Kejayaannya 1222 sampai 1292 di era terakhir Raja Kertanegara. Ya, sekitar berapa tahun berarti? 70 tahunan. Cukup lama. Indonesia merdeka lah ya. Indonesia merdeka tahun berapa? 72 ya. Kita aja 70 tahun cukup lama. Indonesia membangun merdeka sampai sekarang aja berkembang pesat kan, apalagi juga dulu sama. Kita juga terkenal di Singosari ekspedisi Pamalayu. Ya. Kita tahu keris-keris atau tosan aji garap Singosari cukup nilai ekonominya tinggi. Nilai ekonominya tinggi, sahabat Pusaka Jawa. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur keris ini, ya. Dan ini saya juga belum babar tentang pamor yang bulat ini. Ini tergolong pamor tiban seperti koin, ya. Ini tidak dirancang terlebih dahulu oleh sang empu, dan ini lebih ke arah pamor kayak pamor Akhodiat. Dan tua atau angsa dari pamor Akhodiat adalah untuk menarik kebaikan agar kita lebih unggul di masyarakat. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi dengan keris Mahesa Lajer dengan pamor yang cukup banyak ini, ya, yaitu pertama pamor Pedaringan Kebak, kemudian di Gonjo pamor Mas Kemambang, di Peksi itu garis lurus, kemudian dia di bawahnya puntir, jadi jatuhnya adalah ikutnya pamor buntel mayit, ya.
Kemudian juga di sini ada pamor Akhodiyat, berarti berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 pamor. Ya, adalah agar si pemilik dapur keris Mahesa Lajri ini mempunyai kekayaan, tidak kekurangan sandang dan pangan dengan lambang pamor pedaringan gebak dan didekati oleh rezeki. Kemudian dia bisa bergaul baik wilayah bawah, menengah sampai ke atas. Kemudian di setiap ada permasalahan dia dapat lolos karena di situ ada pamor buntel mayit yang di dalam peksi, ya kan. Kemudian ada sebagian orang beranggapan mereka takut memelihara pamor buntel mayit, kalau saya tidak. Karena beberapa teman saya memegang buntel mayit sukses, ya kan. Sekarang permasalahannya begini, untuk apa seorang empu membuat pamor buntel mayit jika tuahnya buruk? Coba untuk apa? Ternyata kan pamor buntel mayit banyak kan? Iya, untuk apa coba? Kalau memang tuahnya buruk. Oke, kemudian dari besinya kita dihormati banyak orang karena besinya besi walulintua atau angsarnya. Kita juga diberikan perlindungan ketika kita mempunyai ternak ataupun bertani. Tapi kalaupun kita tidak berternak atau bertani, setidaknya kita memberikan perlindungan untuk wilayah sekitar agar aman dari hama ternak, hama petani, hama tanaman seperti itu. Kita menjadi manusia yang bermanfaat, urip iku urup. Ya, sahabat pusaka. Jadi seperti itu. Ini kalau dibabar memang kerisnya biasa. Tapi kalau kita bisa menjelaskan secara detail makna filosofi dari satu bilah keris ini cukup istimewa. Ya kan? Dapurnya Kebo Lajer, Tangguhe, Singosari, pamornya 4. Di sini ada pamor Akhodiyatnya di sini. Bulat seperti bulan, seperti koin. Pamor Akhodiyat apa Mas? Pamor yang lebih cerah daripada yang lain. Munculnya seperti itu. Ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.